Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari sebuah mata kuliah studi kelayakan bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajim Ali Basuro. Saya Febra Antonio. Saya akan bertanya, mengapa Anda mendirikan Oatmeal Coffee? Kenapa saya mendirikan kopi? Karena yang pertama mau mulai pengalaman baru, terus juga mau mencoba menjalani bisnis yang dijalani sama diri saya sendiri, mencari tantangan-tantangan baru dan mencari pengalaman gimana caranya bisa melakukan berjualan biar ada pekerjaan juga aja sih gitu. Apakah Anda punya izin usaha seperti SIKO atau SPP TRT dan berapa biayanya? Untuk biaya dari izin-izin itu sendiri sih nggak ngeluarin biaya, karena kalau buat SIP kan dari kelurahan itu juga nggak ngeluarin biaya. Terus buat dari NIB juga itu kita juga direkomendasiin, terus ditawarin juga buat bikin NIB. Terus buat sertifikat halal juga kita juga nggak bayar. Ada orang dari yang bikin sertifikat halal juga yang nawarin kita buat bikin sertifikat halal. Jadi nggak ada biaya buat bikin surat-surat izin usaha ini. Siapa target pelanggan Anda dan bagaimana Anda tahu kebutuhan mereka? Target pelanggan karena dari produk yang kita jual aja sih, karena emang produk kita kopi, terus juga dikemas dengan tempat yang seperti ini. Jadi target pelanggan kita ya orang-orang yang emang mau nongkrong, orang-orang yang emang mau ngopi. Terus juga kenapa saya tahu kebutuhan mereka ya karena orang yang nongkrong itu juga pasti butuh makanan dan minuman. Makanya kita sediain kopi, terus juga ada makanan-makanan lainnya kayak ada es kol, ada pasta, terus ada cemilannya juga. Apa strategi pemasaran yang Anda gunakan, misalnya media sosial? Untuk saat ini sih pemasaran yang dilakuin dari media sosial itu ada di Instagram, terus juga bikin konten tentang produk, terus itu diiklanin aja sih di Instagram. Bagaimana Anda bersaing dengan kedai kopi lain di Bekasi Barat? Untuk bersaing sebenarnya menjual produk yang berciri khas saja, terus juga baca pasar yang ada di Bekasi Barat juga, market yang ada di Bekasi Barat punya apa, terus juga kita tunjukin kalau kita punya produk dengan apa yang mereka mau. Berapa jumlah karyawan dan bagaimana Anda merekrut dan melatih mereka? Untuk jumlah karyawan saat ini ada 5 orang. Terus buat merekrut sama melatih sih bisa open hiring gitu, bikin pengumuman lewat Instagram atau enggak bikin pengumuman lewat Twitter. Terus kalau buat melatih juga dari SOP yang udah ada aja, dari SOP yang sebelumnya dikasih tahu, dikasih arahan, ya nggak ada kesalahan dan bisa berjalan aja kerjanya. Apa peralatan dan bahan baku utama serta asalnya? Peralatan dan bahan baku utama, kalau peralatan sih ya basic, peralatan alat-alat seduh kopi. Terus juga kalau buat di non kopinya ya ada sirup, ada powder minuman. Terus juga asalnya ya dari petani kopi, terus dari supplier minuman, supplier makanan. Berapa biaya awal untuk mendirikan kedai? Biaya awal Untuk biaya awal ya paling yang secara garis besarnya paling sewa kios, terus juga beli peralatan seduhnya, beli peralatan kopinya, terus juga beli peralatan masaknya, terus juga buat budget marketing. Kalau di total untuk biaya awal sih di angka 30
bagaimana kelola biaya bulanan kayak misalkan bahan, gaji, utilitas. Kalau untuk kelola biaya bulanan itu ada di sistem stock of name kalau buat di bahan. Kalau buat di gaji itu ada di penjualan target penjualan di setiap tahunnya, biar nanti bisa disisihkan atau dibagi-bagikan buat ke kios, buat ke listrik, buat ke bahan baku, lalu buat ke gaji, utilitas. Untuk utilitas kira-kira apa ya? Kalau biaya utilitas mungkin biaya tidak terduga ya, itu kita sparein sih, biasanya 15-20%. Apa tantangan utama dan bagaimana cara atasi? Kalau untuk tantangan utama sih yang pertama buat ngedatengin customer aja dulu biar tetap sama produk kita gitu. Terus juga buat mengatasi dari masalah tersebut ya lebih banyak mencari-cari saran atau kritik dari hal-hal tersebut, jadi jadi evaluasi aja tuh. Selanjutnya apa rencana pengembangan kedai ke depan? Rencana Untuk rencana pengembangan ya yang paling utama sih ngebesarin omset dulu biar bisa ekspansi, terus memperbaiki hal-hal yang emang masih bisa terjadi kesalahan di setiap bulannya atau di tahun itu. terima kasih. Pertanyaannya. Sekian dan terima kasih.